Selamat pagi. Pagi. Ya. Hari ini beritanya buat Forex Fundamental Factory. Yang pertama Jepang, waktunya tentatif. Kalau tentatif itu berarti tidak diketahui rilisnya kapan. Ya. Tentatif Jepang Monetary Policy Statement dan BOJ Press Conference. Ini masalah yen ya yang melemah secara ekstrim. Lalu masalah di Jepang itu pembangkit nuklirnya itu pembangkit listrik tenaga nuklir itu tidak bekerja. Banyak, itu daerah Fukushima. Ya, itu karena kemarin ada kebocoran waktu ada tsunami sehingga pembangkit nuklirnya itu dimatikan. Nah, sekarang Jepang itu sedang mengalami krisis energi. Ya, krisis energi karena di situ terlalu banyak energi yang terpakai listrik dan segalanya. Pembangkit listrik tenaga nuklirnya mau diaktifin lagi di Jepang. Kalau sampai itu diaktifin lagi, maka Nikkei naik ya, dan yen melemah, USD-JPY chartnya naik ya. Jadi USD-JPY chartnya naik, itu berita bagus. Dan nanti kita lihat Monetary Policy Statement dan BOJ Press Conference. Selama beberapa minggu kemarin, press conference dari BOJ ini selalu memberikan USD-JPY naik kencang. Ya, diharapkan hari ini juga. Nanti jam 3:30 untuk MPC meeting minutes. Ya, ini hati-hati yang megang posisi pound sterling. Ya, 3:30 sore, hati-hati yang megang posisi pound sterling. MPC meeting minutes 009. Ini masalah suku bunga. Oke? Masalah suku bunga. Dan retail salesnya naik, jadi bagus buat pound sterling nanti. 009, 0 pertama menaikkan suku bunga, 0 kedua menurunkan suku bunga, 09 yang ketiga mempertahankan suku bunga. Kalau dipertahankan naik ke atas ya untuk GBP. Nah, ini berita yang 4 ini yang akan trigger harga pound sterling. Oke, jadi 4:30 siap-siap duduk depan komputer. Lalu jam 5 sore SNB Swiss National Bank Chairman Jordan Spieth akan mengaruh ke USD CHF. Ya, diprediksi USD CHF akan naik ke atas karena berita fundamental. Dan jam 9 malam existing home sale penjualan rumah second di Amerika hasilnya naik atau bagus untuk Amerika. Dan Bernanke testify. Ya, Fed Chairman Bernanke testify. Jadi positif untuk malam. Baik, langsung ke berita. Yang pertama dari Apple. Ya, Apple saat ini sedang mengalami gugatan dan nanti malam jam 9:30 waktu Indonesia Barat Tim Cook atau CEO-nya akan mengadakan pembelaan di press conference masalah Apple. Ya, dia mau membela Apple bahwa gosip itu tidak benar. Nah, jadi untuk Apple saat ini sedang turun ke bawah dan sepertinya akan masih lanjut turun ke bawah. Kemarin Federal Reserve speak masalah program stimulus ya, itu Bullard, the Fed Bullard, itu dia speak, James Bullard namanya, dari St. Louis the Fed. Program stimulus kemarin bilangnya mau dihentikan, sekarang dibilangnya kalau bisa jangan diberhentikan karena masih banyak sentimen positif yang diperlukan dari stimulus. Kira-kira seperti itu. Pada intinya kemarin ngomongnya tidak ingin memberhentikan stimulus dari Amerika. Makanya Dow Jones-nya kemarin naik menghancurkan resistance karena speak dari the Fed Bullard yang tidak akan menghentikan stimulus. Ya. Nah, ini Anda bisa baca sendiri nanti. Lalu lanjut bahwa ini tadi saya bilang defisit neraca perdagangan Jepang memburuk, makanya karena apa memburuknya? Karena energi. Makanya dia harus bangkitnya tenaga nuklirnya. Oke. Lanjut lagi. Dan yang terakhir dari Microsoft baru saja mengeluarkan Xbox One. Ini video game. Ya. Salah satu bisnis yang paling hebat saat ini adalah video game. Ya, ini bagus banget buat Microsoft. Xbox One. Ya, PS3, PS4, Xbox dan segalanya. Oke, corporate news. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Untuk corporate news ini dari Yahoo sendiri ya. Nah, Yahoo direkomendasikan untuk di buy di harga sekarang di 27.00 dengan take profitnya di 30.00 dan stop lossnya di 25.50. Oke, dari daerah sekitar sini untuk Yahoo, karena kayak Yahoo kemarin kan telah mengakuisisi Tumblr.
Jadi ini Yahoo masih akan terus naik untuk ke atas seperti itu. Dan berikutnya yang kedua, kalau ini sih Microsoft ya. Microsoft kan yang dimana dia harganya sudah cukup lumayan tinggi, cuma dia nanti memang masih mau naik, cuman nggak direkomendasikan karena kalau diambil posisi buy sekarang Masih bisa akan naik. mantul. Ya. Seperti itu. Oke, Ya. sekian beritanya, terima kasih. Untuk Yahoo, kemarin dia baru mengakuisisi Tumblr sebesar 1,1 miliar US dollar. Tumblr itu kalau saya nggak salah perusahaan blog ya, seperti Multiply, seperti Blogspot, seperti WordPress. Tumblr itu yang punya masih muda, ya. Jadi Marissa Mayer, CEO Yahoo itu mengakuisisi, itu bagus untuk Yahoo. Makanya direkomend buy secara short term, karena teknikalnya juga mendukung bahwa dia masih naik. Sedangkan untuk Microsoft, walaupun dia baru melepas Xbox One, tapi kita belum tahu sentimen dari video game tersebut, apakah laku atau enggak. Yang kedua, harganya juga masih naik, dan tetapi kalau mau nge-buy sekarang sudah ketinggian. Ya, tapi kalau mau nge-sell juga masih naik. Jadi wait and see Microsoft, prepare for sell position. Oke. Lanjut ke chart. Ini untuk Dow Jones, targetnya 15635. 15635 untuk Dow Jones. Anda bisa lihat ya, baru break resistance, terus kemarin break lagi, kemarin ke penentuan. Jadi targetnya 15365. 15635. Ya, 15635. Next. Ini Hang Seng. Oke, Hang Seng di delay ya, buka jam setengah 12 nanti. Karena isu tornado. Ya. Jadi menyimpang sedikit, berita itu tornado Oklahoma, ada yang dengar? 90 orang meninggal ya karena master tornado di Oklahoma, tempatnya Warren Buffett dulu. Hang Seng targetnya nanti kita lihat, harusnya kalau ada badai itu jelek. Oke. Harusnya turun untuk hari ini, tapi masih akan naik. Lanjut, ini Shanghai Composite Index masih sama, target 2500, stop loss 2151. Ya. Next. Ini emas ya. Kemarin kan saya bilang bakal turun dulu sampai 58 sampai 75. Kemarin turun ke 5875, lalu naik lebih tinggi lagi. Jadi hari ini target 1437 dalam waktu seminggu ini. Ya, seminggu ini. Emas uptrend ke 1437. Minggu ini ya. Iya, stop lossnya 1350. Harus pakai stop loss. Stop lossnya 1350. Oke, next. Aussie recommend buy hari ini. Buy stop loss 09730. Stop lossnya 9730. Take profitnya 9888. 09888. Buy Aussie. Buy Mas. Lalu Euro USD, wait and see, masih sama seperti kemarin. Euro. Buy GBP hari ini, rekomennya. Baik. Stop lossnya lumayan besar, 15105. 5105. Ya, nanti dia jam setengah 4 ada berita fundamental. Jadi prediksikan itu bisa membawa dia naik. Tetapi take profitnya dulu, take profitnya 15198. Sedikit, 15198. Take profit dia. Stop loss 5105, take profit 5198. Nah, untuk GBP back dulu. Ini long term downtrend. Ya. Long term downtrend, bukan uptrend. Jadi Aussie saat ini mau berbalik, tapi GBP masih turun ke bawah. Oke. Next. USD versus Swiss franc. Strong downtrend. Ya. Strong downtrend untuk USD Swiss franc. Anda bisa lihat triple top. Udah kayak 3 menara ya di sini. 1 2 3. Target penurunan 09521. 09521. Dan terakhir USD JPY bergerak sendiri ya, nggak ngikutin tren, target 106. Oke.